12 pos tambahan baru. Kemudian juga ada tim khusus yang memang bekerja malam hari, dan hasil dari inisiatif dan gagasan Polrestabes ini membuahkan hasil yang memang pasti selama ini ditunggu oleh warga, kira-kira begitu. Karena polanya sama, menggunakan kendaraan bermotor, kemudian juga melakukan perampasan dengan kekerasan kayak seperti itu. Kejadian banyak terjadi ke arah mahasiswa dan lain-lain, sehingga memang menjadi perhatian institusi pendidikan, termasuk institusi pendidikan tempat saya mengajar dulu di ITB. Nah, jadi saya kira detailnya mungkin sebagian sudah tahu, untuk bisa langsung tanyakan. Kalau dari saya, ini kami pemerintah Kota Bandung sangat mengapresiasi kinerja kepolisian di bawah pimpinan Pak Kapolrestabes dan Pak Kasat dalam mengungkap kriminalitas kelompok pembegal ini yang tadi malam sudah dilakukan tindakan. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi kejahatan dan meningkatkan rasa aman. Yang kedua adalah karena pola-pola seperti ini bervariasi, termasuk berita yang ada beberapa anak SMP yang juga diancam dengan kekerasan di dalam angkot. Kami menyemangati kepolisian untuk terus mengejar pelaku dan mengembangkan pola-pola agar hal ini tidak terjadi lagi. Saya sudah instruksikan Dinas Perhubungan karena ini bisa membuat rasa kurang aman kepada penumpang, maka di sub juga saya suruh bekerjasama intensif dengan kepolisian untuk mencari upaya-upaya pengamanan, termasuk memastikan membicarakan dengan pemilik-pemilik angkot, karena jangan-jangan supir angkotnya juga bukan resmi, ya, sehingga tidak bisa diatur, dikontrol secara etika maupun secara hukum seperti itu. Nah, tentunya selanjutnya dari Pak Kapolrestabes bisa memberikan pernyataan tidak hanya tentang kasus tadi malam, tapi upaya-upaya jangka panjang agar warga Bandung bisa memahami, mendukung bahwa beliau bersama jajaran bekerja keras yang malam, dan tentunya membutuhkan waktu dan upaya yang tidak sederhana ini. Kita doakan kita bisa lebih baik. Ditambah 2017, saya juga sudah sampaikan ke Pak Kapolres, kami akan menambahi Linmas, ya, yang kami tugaskan berjaga-jaga juga di malam hari untuk di bawah koordinasi Satpol PP dan mengkoordinasikan secara lapangan dengan kepolisian. Itu tugasnya hanya backup saja, persis seperti satpam di gedung-gedung atau di komplek, ya. Bedanya kalau itu di komplek, ini di jalan. Kalau itu di gedung, satpam di gedung, ini bedanya itu. Jadi nggak ada bedanya. Tapi ini untuk menambahi rasa aman di jangka panjang, ditambahi belanja CCTV kami juga untuk keamanan. Sudah saya diskusikan dengan Pak Kapolrestabes agar khusus untuk 2016 titiknya kami persilahkan kepolisian yang menunjukkan titik-titik CCTV tambahan yang jumlahnya hampir 120 menjadi titik-titik khusus untuk keamanan. Nah, upaya-upaya ini mudah-mudahan bisa dimengerti oleh warga Bandung agar apakah ini masih lebih aman. Saya kira itu dari saya, ya, statementnya. Pak Kapolres. Selamat siang bagi semua. Yang saya hormati Pak Wali Kota Bandung, yang saya hormati rekan semua teman-teman wartawan. Saya ingin menyampaikan tentang beberapa waktu yang lalu banyak kejadian tentang kasus curas atau kenal dengan begal. Kami dari pihak kepolisian khususnya Polrestabes Bandung berusaha keras terus untuk mengungkap
dan mencegah. Jadi dari kejadian-kejadian itu kami berusaha untuk membuat tim. Jadi kita membuat 2 tim, yaitu tim cegah dan tim ungkap. Jadi bagaimana tim ini mencegah jangan sampai terjadi lagi kejadian serupa, dan satu tim lagi bagaimana mengungkap kejadian yang sudah terjadi. Jadi dari hasil ungkap yang sudah kita lakukan ini dari 3 orang yang kita tangkap, lalu kita kembangkan kepada 1 orang, dan 1 orang kita dapati tadi malam, kita kejar dan melakukan perlawanan, ditembak di tempat, tepatnya di Jalan Babakan Siliwangi, kurang lebih jam kurang lebih jam 3 pagi. Ini kejadian yang tadi malam. Memang saya instruksikan kepada anggota saya dalam melaksanakan pengungkapan kasus ini. Saya sampaikan kalau memang itu membahayakan nyawa, baik itu anggota sendiri atau orang lain, saya sampaikan harus ditindak tegas. Kalau memang ditembak di tempat, tembak di tempat. Dan ini begitu pula kepada kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi lagi, seperti yang tadi disampaikan Pak Wali, ada kejadian baru lagi yang diangkut, setelah kejadian angkut, dan ini kita sedang dalami juga, kita sedang melakukan penyelidikan juga, dan kita coba bagaimana mengungkap kasus ini juga, dan sama juga sebenarnya nanti akan kita bikin 2 juga, bagaimana ini supaya tidak terjadi dan bagaimana supaya mengungkap yang sudah terjadi. Dan saya sampaikan mudah-mudahan kepada seluruh masyarakat, khususnya yang menggunakan angkot, jangan khawatir, jangan merasa tidak aman. Kami selalu berusaha untuk berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya Pak Wali juga sudah sampaikan pada kami untuk menambah CCTV. Kita sudah sampaikan juga titik-titik yang kemungkinan rawan dan diperlukan CCTV. Jadi ada 150 titik, kemarin saya sudah sampaikan, ada 150 titik yang sudah kita sampaikan, dan juga titik-titik yang perlu penerangan jalan. Itu dari kami, dan kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita perangi kejahatan jalanan ini secara bersama-sama. Kami dari pihak kepolisian tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari baik itu pemerintah kota, baik itu dari masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat. Apapun bentuknya, walaupun itu hanya doa, kami harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dipotong langsung dilewati tempat. Statement saya adalah kalau itu membahayakan nyawa baik itu anggota dan orang lain, emang dilakukan. Tapi kalau sementara tidak membahayakan nyawa orang lain, jangan. Itulah Ini ya, saya mendukung tindakan tegas. Oke. Saya mendukung tindakan tegas dari kepolisian. Nah, tindakan tegas itu situasional, ya. Bisa tegas hanya dengan fisik saja, bisa dengan suara, bisa dengan upaya. Bahkan kalau ditembak itu karena membahayakan, di situasional ya, karena membahayakan jiwa dari petugas kepolisian, saya sangat mendukung hierarki. Saya meyakini bahwa petugas pun mendapatkan standar prosedur, ya, bahwa dalam penangkapan itu dilakukan dengan cara-cara sesuai dengan prosedur. Kan buktinya yang ini tidak melawan, yang 3 ini. Kalau yang satu lagi pimpinnya itu kan melawan dan ingin melukai petugas yang mencoba menangkap. Kalau tidak melawan, ya ngapain ditembakkan? Ya karena melawan. Ya. Jadi tidak semuanya dilakukan hal seperti ini. Nah, saya harap media juga memahami, ya, jangan digeser isunya ke urusan tembak-menembaknya. Kita fokus, biasakan dukung
Kami ini juga paham pas lagi reportnya menanyakan di mana tindakan, sekarang sudah ada tindakan, fokus bahwa kepolisian dengan tegas dan responsif, kita apresiasi berhasil mengungkap hal yang merasakan masyarakat. Saya kira kita saling mendukung dari sisi ini. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, saya Fauzi dari Republika. Pak Wali, pertama yang ingin saya tanyakan mengenai kerjasama apa yang akan dilakukan untuk mengatasi hal-hal yang serupa. Artinya secara teknis bentuk kerjasama antara pemerintah kota dengan polisian itu apa secara teknis? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, yang pertama kita harus mengambil kesimpulan secara komprehensif ya, secara komprehensif. Nah, kerjasama adalah kami sedang menyelidiki dengan kepolisian apakah ada peran serta supir angkot dalam kejadian ini. Maka salah satu bentuk kerjasama kita akan mengumpulkan para pemilik dan supir angkot untuk kita lakukan sebuah tindakan tegas, memastikan mereka bertanggung jawab kan begitu ya terhadap keamanan yang terjadi di angkot. Karena kalau mereka membiarkan, yang rugi angkot juga di masa depan. Artinya angkot ini tidak akan diminati lagi karena keamanannya ternyata malah istilahnya dibantu oleh si oknum supir angkot sendiri kan kira-kira begitu. Jadi kita akan fokus dulu kerjasamanya adalah tanggung jawab keamanan oleh supir angkotnya sendiri. Karena supir angkotnya tahu kan harusnya dia bisa kabur, ngebut atau apa menghindari, bukannya malah mengizinkan si kriminal yang masuk ke angkot kan begitu. Karena yang akan rugikan angkot secara keseluruhan. Nah yang kedua, nggak ada cuma angkot juga, orang tetap naik angkot. Bedanya kita menghimbau orang-orang yang jarang seminggu sekali lah naik angkot ya. Kan kalaupun tidak ada kata Jumat angkot, orang-orang yang terbiasa ya sudah terbiasa naik angkot. Kira-kira begitu ya. Hanya kepada yang jarang kita menghimbau untuk mengurangi macet, coba sekali-kali. Jadi ini kejadian kita respon dengan cara-cara yang baik ya. Kan bukan programnya yang jelek kira-kira begitu. Karena yang namanya kejahatan bisa hadir di mana saja, di program apa saja. Jadi mohon media juga jangan terlalu menghubung-hubungkan kejadian situasional ini ya dengan programnya gitu. Ya. Jadi programnya kan sebuah niat baik. Ada kendala, masa programnya ini diberhentikan. Yang ketiga, efektivitas tentunya Dinas Perhubungan sedang mengkaji karena saya minta evaluasinya kan per 3 bulan ya. Kalau dihitung dampaknya hanya sebulan 2 bulan kan belum terasa. Jadi dampaknya tentunya positif itu artinya karena ada upaya kampanye, ada upaya dorongan, tentulah pasti punya dampak psikologis yang baik ketimbang kita cuek dan tidak mendorong hadirnya perubahan yang Nah, oleh karena itu untuk memastikan ini sistematis atau situasional tentunya pihak kepolisian akan menyelidiki dalam waktu dekat. Jadi tanpa ada laporan dari masyarakat pun, apabila itu bukan delik aduan tindak pidana murni seperti yang terjadi kemarin, itu kesempatan pertama kemarin setelah saya perintahkan langsung ke Kapolsek dan KNSS untuk membuat laporan model A, termasuk mendatangi korban, memastikan apakah suatu kejadian tersebut memang merupakan tindak pidana atau tidak. Termasuk kita mencari apakah motif-motif di balik kejadian itu. Contoh, misalnya apabila memang sopir tidak terlibat pada saat selama perjalanan, apakah memang tidak pernah ketemu pos polisi atau tidak ketemu ke tempat yang ramai, bisa saja bersangkutan berhenti dan berteriak. Nah ini perlu kita dalami. Yang kedua, si korban sendiri, si tersangka sendiri motifnya belum jelas. Kalau memang dia mencari motif ekonomi, tentunya sasarannya tidak anak-anak. Anak-anak mana mungkin punya yang punya mahal.
belum tentu juga punya handphone. Termasuk uang saku itu berapa sih anak SMP? Kalau itu motifnya ekonomi. Nah, kalau misalnya kita cek lagi misalnya apakah dia motif hanya untuk menakut-nakuti atau juga mungkin mencari motif yang lain. Nah, ini yang harus kita dalami berulang sehingga dari kejadian kemarin itu terlihat anak ini lima-limanya selamat hanya karena luka itu karena jatuh. Nah, nanti dari hasil penyelidikan kami berkoordinasi juga dengan Pemkot dan Malaysia, termasuk juga nanti jaringan-jaringan supir angkot di sana, nanti kita akan tahu nanti supir tersebut, supir tembak atau supir pasti, termasuk juga nanti siapa pelaku yang melakukan itu. Belum. Jadi untuk penyelidikan itu kita mengumpulkan 2 alat bukti, jadi tidak membeli kacang goreng berangkat ke sana hari ini masuk pasti akan melakukan penyelidikan perlu tahapan-tahapan mencari siapa pelaku sesungguhnya dan motifnya apa. Sudah dilakukan wawancara di acara interview. Oke, ada yang lain? Yang baru datang mungkin nanti bisa di-share ya, dan statement-statementnya jangan diulang lagi. Sudah sampai sendiri belakang. Saya kira itu ya. Terima kasih banyak Pak Kapolres. Ya udah. Kembali lagi saya sampaikan, intinya pemerintah Kota Bandung mengapresiasi kinerja kepolisian Kota Bandung terkait dengan pemberantasan kriminal bermotor, kan begitu ya. Ini hasil pengembangan dari konsep Pak Kapolrestabes yang menambah hampir di 12 titik, ada pos-pos polisi baru, kemudian ada pasukan yang memang bermotor bekerja malam hari dan memang terbukti berhasil, 3 tertangkap dan ternyata punya 1 pimpinan. Nah, 1 pimpinan ini pada saat mau ditangkap jam 3 pagi kan melawan dan melakukan penyerangan secara fatal kepada petugas sehingga harus dilakukan pembelaan diri dengan menembak si pembegalnya, kira-kira begitu. Nah, langkah-langkah berikut untuk menjaga keamanan juga terus akan dikembangkan, termasuk kriminalitas di angkot yang sedang diselidiki juga karena motifnya juga sedang dicari ya, karena anak SMP memang nggak punya macam-macam kan, kira-kira begitu ya. Jadi itu, nah, dan kejadiannya siang hari. Jadi yang apapun variasi-variasi kejahatan tentunya ini menjadi sebuah situasi yang akan dicari solusinya oleh kepolisian. Nah, Pemkot Bandung sudah akan menambahi 120-an CCTV. Nanti lokasinya kami serahkan ke Polrestabes agar menjadi titik yang dipilih oleh polisi juga. Plus ada rencana kita ada 500 satpam ya yang bertugas menjaga jalanan ya, seperti satpam yang menjaga komplek, jaga kantor, jaga gedung. Bedanya bukan gedung, bukan komplek, tapi dia di jalan kira-kira begitu. Tapi di bawah koordinasi satpol dan tidak melebihi fungsinya tupoksinya seperti polisi. Betul-betul hanya dengan kesan rame dan ada yang menjaga kan mengurangi potensi kriminal untuk berani melakukan hal-hal kriminalitas. Kalau terkait penodongan di angkot, apakah akan ada perbaikan untuk sistem angkutan umum di angkot, termasuk juga untuk mendukung Jumatnya angkot? Ya, ini kan akibat tidak semerta-merta kegiatan Jumat angkotnya yang bermasalah. Kalau Jumat angkot itu kan kampanye kepada orang-orang yang jarang ngangkot kan, kira-kira begitu. Nah, yang pasti menindaklanjuti ini di sub saya minta untuk mengumpulkan semua pemilik angkot, kemudian mereka harus ikut bertanggung jawab kenapa terkesan ada kerjasama kan gitu ya antara supir angkot dengan kejahatan yang terjadi kemarin. Oh, udah tingkat meresahkan belum Pak sejauh ini? Ya, definisi merasakan tidak meresahkan setiap hari intinya kita waspada karena namanya keamanan kan tidak bisa ada yang menduga, tapi upaya-upaya kan terus dilakukan. Jadi
harus kita apresiasi juga upaya-upaya tambahannya. Oke, Pak Pres, ini Siap, Pak. Bapak langsung nanti dengan Pak cek urusan yang itu, saya minta selesaikan secepatnya. Ya, jangan lihat Pak Yan, biar Pak Kadis nanti. Tanda tangannya kan dari dia. Iya, Pak.